Selamat sore. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Ini kalian seperti Rabu yang lalu, Zoom-nya keroyokan gitu, satu laptop bersama atau gimana? Yang berdua atau bertiga tulis dalam kurung gitu di belakang namanya berapa orang gitu ya. Misalnya Muhammad Hafiz dalam kurung 3 gitu. Atau kalau mau ditulis nama teman-temannya juga, koma siapa gitu, supaya ketahuan ya yang hadir siapa aja. Halo, suara saya udah terdengar kan? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kita tunggu 3 menitan lagi lah ya. Ya, Fatan mau bicara, Enggak, Pak, enggak, Pak. Eh, ngecek mic. ngecek mic ya. Oke, ini saya di kampus, di ruangan kerja saya. Oke, saya akan share tayangan aja supaya ada yang dilihat ya. Nah, eh, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. 18. Ya, jadi kalau ada yang share device, tulis dalam kurung gitu berapa orang gitu di belakang nama atau tulis nama temennya juga. Kan rename bisa ya nanti eh, diedit kembali kalau kalian Zoom untuk keperluan atau kegiatan lain. Ini materi tutorial kita hari ini. Jadi daftar sih apa kumpulan soal ya. Kumpulan soalnya kan sudah ada. Jadi kita bahas bab yang kemarin dikuliahkan aja ya, nggak jadi bab 7 dianggap selesai aja ya. Uh, Nanti ada kesempatan lagi sebelum UTS kalau kalian um, mempersiapkan diri untuk UTS dan ada materi dari bab 7 yang ingin ditanyakan gitu. Nah, untuk hari ini kita fokus di bab 8, khususnya subbab 8.1, 8.2, dan 8.3. 8.4 belum ya. Kalau di soal yang dibagikan, handout-nya itu, ada materi dari subbab 8.4 juga, tapi soal dari subbab itu tentunya belum bisa kita bahas. Jadi nanti pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan soal-soal dari subbab
8.4. Oke, kita mulai ya. Yang sudah hadir, silakan isi daftar hadirnya. Saya bisa pantau juga di Six di sini, yang isi daftar hadir di Six itu bisa kelihatan. Nah, cepet banget sudah ada 21 yang isi. Nah, yang lainnya silahkan. Tapi kalau teman yang nggak hadir ya nggak usah diberitahu ya. Oke, kita mulai dengan soal. Nah, ini soal nomor 1. Seperti biasa, soal nomor 1 ini konsep cek ya, telah konsep. Tayangannya cukup jelas, Raya? Mohon maaf, ini dari lembaran soal tutorial itu saya copas, tapi kok kurang tajam ya? Mungkin karena saya perbesar sebagai picture ya, sebagai gambar. Tapi masih dibaca ya. Oke, Masih jadi terbaca, Pak. masih terbaca. Oke, jadi 1A itu limit limit fx per gx, x menuju c dapat dihitung dengan aturan L'Hopital jika limit fx untuk x menuju c dan limit gx untuk x menuju c sama dengan berapa? Yang kemungkinan pertama, aturan L'Hopital pertama sama dengan 0 ya, bentuk 0 per 0. Jadi dua-duanya menuju 0 atau apa, Raya? Yang bentuk satu lagi. Sehingga, Pak. Sehingga. Sehingga ya. Jadi dalam hal ini bisa plus, bisa minus ya. Dan limit f aksen x per g aksen x di x sama dengan c ada atau bernilai tak hingga atau negatif tak hingga juga. Oke, itu nomor 1. 1A. Sekarang 1B, jika syarat pada A terpenuhi, maka dengan aturan L'Hopital, limit fx per gx untuk x menuju c itu sama dengan apa, Ramadhani? Sama dengan limit x menuju c, f aksen x per g aksen x, Pak. Limit x menuju c, ini m ya, f aksen x per g aksen x. Maaf, itu apa, garis hitamnya jadi seperti ya, jadi nyambung dengan perperan yang saya tulis. Bagian C, aturan L'Hopital tidak dapat digunakan untuk menghitung bentuk limit. Itu limit cos px per x min 1 x menuju 1 karena apa? Apa yang tidak dipenuhi di sini? Lulu? Penyebut menuju 0, pembilang menuju berapa, Lulu? Lulu, jangan cuman join tapi nggak ngikutin. Fatan, cos px kalau x menuju 1 limitnya berapa? Cos pi itu berapa? Cos pi itu min 1 nggak, Pak? Min 1, ya. Ini Lulu kemana, Lulu? Ini direkam loh. Di layar saya itu Lulu itu yang saya tunjuk itu.
aturan L'Hopital, ah, kemana barusan? Oke, Lulu jawab yang berikutnya nih. Aturan L'Hopital juga tidak dapat digunakan untuk menghitung limit X menuju hingga X plus sin X per X plus 1. Karena apa di sini? Kenapa ya ini tidak boleh? Kalau X menuju hingga X plus sin X itu menuju berapa? Nah, kalau ini baik pembilang maupun penyebut menuju tak terhingga, tapi tidak dapat digunakan alasannya karena apa coba? Ada yang tahu nggak? Siapa aja nggak harus lulu. Karena sin di tak hingga dia berosilasi terus, Pak. Iya, tapi kan ditambah X. Kalau ditambah X itu limit. Ini saya kasih tahu ya. Limit X menuju tak hingga dari pembilang. Ini tak hingga. Karena definisi tak hingga itu kan untuk setiap M gitu ya. Itu eh, ini menuju X-nya juga menuju tak hingga. Jadi terdapat K gitu. Sehingga untuk X yang lebih besar dari K berlaku X plus sin X lebih besar dari M. Ini berlaku. Ya tentu saja yang ininya ibaratnya diabaikan itu paling kecil min 1. Tapi kita buat aja ini. X-nya kita buat aja lebih besar dari K. Dan lebih besar dari K plus uh, uh, salah. Jadi lebih besar dari M-1 gitu ya. M plus 1, maaf. Lebih besar dari M plus 1 gitu. Si X-nya kita buat lebih besar dari M plus 1, nanti ditambah sin X pasti lebih besar dari M. Betul? Gitu. Tetapi kan syarat aturan L'Hopital tuh ini harus ada ini. Ini saya lingkari. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita cek turunannya apa. Jadi kalau fx sama dengan sin x, maaf x plus sin x. Kalau fx sama dengan x plus sin x, ini saya mau menghapus yang biru itu tapi saya gak jadi, biarkan aja ya. Tapi saya nulis di atas sekarang. Jadi kalau fx sama dengan x plus sin x, gx-nya sama dengan x plus 1. Nanti f aksen x per g aksen x apa? 1 plus cos x per 1. Nah, ini kalau diambil limitnya, ada nggak? Jadi yang berosilasi bukan sinnya dalam hal ini gitu loh. Sin tadi nggak apa-apa karena ditambah x ya. Jadi ini sama dan limit x menuju hingga dari 1 plus cos x. Ini yang nggak ada ya. Ini tidak ada. Berosilasi. Si cos x ini berosilasi. Jadi itu alasannya. Jadi karena limit X menuju hingga dari 1 plus cos X per 1, saya tulis supaya kelihatan itu F aksen per G aksen gitu. Jadi alasan kedua yang tidak ada, yang tidak dipenuhi. Jelas itu? Jadi yes,
kalau mau pakai aturan L'Hopital, yang dicek tuh pertama bentuknya tak tentu, apa bukan. Yang kedua, limit turunan pembilang dibagi turunan penyebut ada atau bernilai tak terhingga gitu ya, atau tidak gitu ya, gitu. Jadi bisa saja gagal di faktor keduanya itu, alasan kedua. Oke, jelas? Nah, yang berikutnya yaitu misalkan limit fx untuk x menuju c sama dengan tak terhingga, limit gx untuk x menuju c sama dengan 0. Nah, untuk menghitung limit fx kali gx, jadi ini bentuk tak tentu lainnya ya, tak hingga kali 0. Dengan menggunakan aturan L'Hopital, kita tuliskan fx kali gx sebagai, ada dua kemungkinan. Bisa pembilangnya tetap gx, atau gx tetap di atas, fx-nya jadi 1 per. Ini jadi bentuk apa kalau seperti itu? 0 per 0, Pak. 0 per 0. Atau berarti satu lagi fx per ini tahingga per tahingga. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? 1 ABCD? Bapak, mohon maaf izin bertanya. Ya. Untuk Zoom kali ini di-record atau tidak ya, Pak? Sudah saya rekam. Terima kasih diingatkan. Tapi Baik, saya terima akan kasih ya, cek. Pak. Saya akan cek. Recording jalan kah? Ya, recording jalan. Aman. Nanti saya unggah lagi ke kanal YouTube saya rekamannya. Siap, terima kasih, Pak. Ternyata banyak mahasiswa lain juga yang nonton, jadi berguna buat teman-teman kelas lain juga. Nah, yang E, integral tak wajar ini sekarang. Integral tak wajar fx dari 1 sampai tak terhingga dikatakan kalau limitnya ada dan berhingga, berarti dikatakan apa istilahnya? Konvergen, gitu ya. Integral tak wajar dari min tak hingga sampai tak terhingga divergen jika yang divergen itu salah satu dari min tak hingga sampai 0 atau dari 0 sampai tak terhingga. Gitu. Divergen. Nah, jadi udah F ini. Saya akan agak cepat aja. Saya gonta-ganti warna biar kelihatan perbedaan jawaban untuk masing-masing butir soal. Walaupun limit dari integral dari min A sampai A untuk A menuju tak terhingga itu ini akan sama dengan 0 ya. Kalau dari min A sampai A kan dari min A sampai A dihitung dulu. Ini kan nanti setengah X kuadrat dari min A sampai A. Ini 0 ini. Sama dengan 0 karena min A kuadrat dengan A kuadrat sama aja. Jadi ini nilainya 0 terus. Berarti ya limitnya 0 juga. Tapi integral tak wajar ini divergen. Kenapa divergen? Karena tadi kalau dihitung separuh, ini nanti limit, ini divergen. Karena dari 0 sampai tak hingga, kalau dihitung sebagai limit integral dari 0 sampai A, ya tak terhingga, divergen gitu ya. Jadi menurut definisi ini divergen. Saya udah jelaskan juga yang mirip dengan ini di kelas ya. Fungsinya beda tapi ceritanya sama. Yang H, integral 1
per X pangkat P konvergen jika dan hanya jika P bernilai, ingat nggak ini? Masih ingat ya? Lebih besar dari 1 ya. Misalnya P sama dengan 2, P sama dengan 1,1 gitu ya, dan seterusnya. Untuk menentukan kekonvergenan, ini belum dibahas. Ini belum dibahas. Oke? Raya, Fatan, Rido, monitor, Ya, Pak. aman? Aman, Pak. Aman. Oke, kita lanjutkan ke soal-soal perhitungan. Tadi konsep ya. Nah, nomor 2. Rido. Nomor 2. Mana yang merupakan bentuk tak tentu? Saya tanya Yang satu bentuk persatu. tertentu. Hah? Bentar, Pak. Atau saya tanyanya diurutkan aja ya. A, bentuk tak tentu apa bukan? Tertentu, 0/0. 0/0, oke. Ini bentuk 0/0. Saya tulis pakai tanda kutip. Saya kalau pakai tanda kutip artinya bukan bilangan 0 dibagi 0, tetapi bentuk ya. Saya nggak cukup menulis kata bentuk, ruangnya sempit di sini. B, ganti. Jangan Rido. Liska Suryaningsih. B, bentuk tak tentu bukan? Bentuk tentu, Pak. Karena nilai cos X-nya itu 1. Ya kalau 1 mah aman dong. Iya, jadi bentuk tentu. Bentuk tentu. Jadi ini kan Iya. pertanyaannya apakah merupakan bentuk tak tentu? Oh, Bukan. bukan, Pak. Ya, termasuknya Bukan. bentuk tentu. Bukan. Jadi yang A iya gitu ya. Kalau iya langsung kita tentukan jenisnya juga. Yang C, Francisca Manulang. C, bentuk tak tentu bukan? Bentuk tak tentu, Pak. Yaitu bentuk apa? Tak hingga per tak hingga bukan, Pak. Tak hingga per tak hingga. Oke. Saya pakai tanda kutip ya. Oke. Yang D, Francesca Jessica sekarang. Bukan, Pak. B, bentuk tak tentu bukan? Jessica. Atau Jessica panggilannya. Bukan, Pak. Bukan. Kenapa? Soalnya kalau dihitung itu hasilnya 0. 0 per tak hingga ya. 0 per min tak hingga ya. Oke, betul. Yang E, Divaldo. Ya, Pak. Kedengaran, Pak. Bentuk tak tentu bukan? Yang E. Bentuk tak tentu, Pak. Oh ya? Bentuk apa? Enggak. Yang di bawah itu dia tak hingga. Yang di atasnya? Kalau yang di atas dia menuju tak hingga berarti 1, Pak. 1. Iya, 1. Bukan. Pi per 2. Arkes tangan besar. Oh ya, pi per 2, Pak. Iya, Maaf. pi per 2 ya. Jadi Iya, ini bukan ya. Yang F, Muhammad Ikhlasul Amri, F. Bentuk tak tentu, Pak. 0/0. 0/0. Penyebutnya menuju 0 ya. Iya, Pak. Yang dalam kurung menuju 1 0 ya. juga. Iya, ln 1. Ini menuju 1 ya. Ya, Pak. Jadi ln 1 kan menuju, berarti 0 gitu ya. Ya, Pak. 0/0. Oke. Oke, sip.
Nah, di antara limit-limit berikut tentukan mana yang merupakan bentuk tak tentu. Oke, ini masih bentuk tak tentu, tapi kalau tadi 0/0 atau tahingga per tahingga saja ya. Nah, sekarang bentuk lainnya. Ifat, Hanasta. Yang A itu bentuk tak tentu, bukan. Kalau iya bentuk Eh, apa? Bu, Bentuk tak tentu lainnya. Itu macam-macam. Ini termasuk bentuk tak tentu. Kalau X-nya menuju 0 plus dari kanan, 1 per X menuju 1 per bilangan kecil jadi besar. menuju tak hingga. 1 per X kuadrat juga menuju. Tak hingga. Jadi ini Berarti tak tak hingga hingga kurang min tak tak hingga. hingga. Gitu ya. Kita Ya, belum Pak. diminta menghitung, ini diminta mengenali bentuknya dulu ya. Nah, ya, Pak. Yang B, Bagas. Halo Pak, Bentuk apa ini? dia bukan. Dia bentuknya berarti minus tahingga dikurangi tahingga. Ya, itu termasuk bentuk tak tentu juga. Betul. Enggak ya? Oke, Anda betul. Kalau ini minus, ini menuju minus tahingga. Ini menuju tahingga, tapi di depannya minus. Jadi ini minus tahingga. Jadi ini udah tentu ini sama dengan minus tahingga. Nggak ada persaingan ya. Sama-sama menuju minus tahingga kan? Jadi bukan minus dan plus gitu loh. Betul ya? Ini minus dan minus jadinya kan? Bukan plus dan minus gitu, tapi minus dan minus. Tadi siapa yang jawab? Saya udah lupa. Ifat ya? Bagus Pak. Bagas, Saya. Bagas. Ya. Yang C, virus C. Virus. Bukan mana, Pak? Bukan. Karena ini bisa langsung ditentukan berapa limitnya ini. Itu hingga langsung hingga Pak, atau 0. Kamu kok pakai atau? Ini besar. Lalu kalau X-nya besar, 1 per X menuju 0. Ln sesuatu yang sangat kecil itu menuju min tahingga. Jadi tahingga kali min tahingga ibaratnya gitu ya. Jadi ini min tahingga ya. Hingga. Tandanya min tapi nilai mutlaknya besar gitu. Ya, Pak. Tarik yang D gimana? Tangan pi per 2 itu Yang D Pak ya. ya. Tan pi per 2 itu tahingga Pak ya. Ya, Kalau ln sin itu berarti ln 1 tuh 0. ya 0. Berarti tahingga kali 0 Pak. Jadi ada persaingan Pak. Berarti Ya. bentuk nggak tentu. Tapi sebetulnya tahingganya bisa min juga. Cuman karena menuju pi per 2-nya dari kiri atau dari kanan gitu ya. Oh ya, benar Pak. Tapi kalau namanya bentuk ya istilahnya tetap bentuk tahingga kali 0. Cuman bisa jadi min ya. Betul Pak. Baik Pak. Oke. Iya. Iya. Dan ini juga bisa min juga. Ini kan menuju 1. Oh,
menuju 1, tetapi dari kanan ataupun dari kiri ini nilainya kurang dari 1. Jadi ln-nya itu negatif sebetulnya. Iya. Kalau dugaan saya hasilnya ini tidak ada ini. Karena si sin X-nya udah pasti kurang dari atau sama dengan 1. Jadi ini ln ini 0 atau negatif. Oh, tapi karena kalau 0 ya oke, harus dihitung sih. Harus dihitung. Ya udah, yang E Ramadhani Adinata E ini bentuk apa nih? Bentuk tak tentu, Pak. Karena Ben- yang pembilangnya 0, bawah juga 0. Oh, jadi ini 0 per 0, bukan bentuk tak tentu lainnya ya. Iya. Yang F Hairunisa Nadira. Ini gampang. Hadir, Pak. Ya, ini bentuk apa nih yang F? F. Tak hingga per tak hingga, Pak. Iya. Yang G Divaldo. Bentuk tak hingga min tak hingga, Pak. Yang G G. itu bentuknya 0 dikali minus tak Ya, hingga, Pak. kalau sebagai bentuknya 0 kali tak hingga gitu ya. Yang H, siapa yang belum ya? Brian Wilson. H. Udah saya kasih tanda kutip tuh. Saya, Pak. Ya, Brian. Oh, izin jawab, Pak. Itu termasuk bentuk tentu, Pak. Bentuk tentu Dia berapa? Bukannya. itu tak hingga dikurang tak hingga ya, Pak? Iya, bentuk tak tentu. Tak hingga kurang tak hingga tuh bentuk tak tentu. Oh ya, maaf tadi saya bentuk tak tentu, Pak. Iya. Tapi nanti ngitungnya mudah ini. Dikali sekawan gitu ya tekniknya. Baik, Pak. Oke, tapi nomor 2 dan 3 ini belum diminta menghitung ya. Nah, sekarang menghitung ini. Adit udah sembuh? Novian Aditya? Masih di rumah sakit ini, Pak, tapi masih bisa sambil nonton dengerin, Pak. Oh, nonton dengerin. Tapi kalau mikir disuruh ngitung repot ya. Kamu sakit apa? Demam berdarah, Pak, Waduh. cikungunya, Pak. Ih, cepat sembuh ya. Ya udah ngikuti aja, Iya, Pak. kamu nyimak aja. Iya, Pak. Oke, 4A kita hitung beberapa aja ya. Mungkin mirip-mirip. 4A ini bentuk tak tentu, pembilangnya menuju 0, penyebutnya juga menuju 0 itu. 9 kurang 3 kurang 6. Kalau pakai L'Hopital itu jadi ini bentuk 0 per 0. Jadi kita bisa pakai L'Hopital menjadi limit X menuju min 3. Jadi dua hal ya, kalian wajib menyatakan dia bentuk tak tentu jenis apa, lalu di atas tanda sama dengan pakai L dalam lingkaran, itu berarti kalian menggunakan L'Hopital. Pembilang turunannya 1, menyebut 2X plus 1. Dan ini sekarang sudah bisa dihitung pakai teorema substitusi 1 per min 6 tambah 1 min 5 gitu ya. Selesai. Begitu. Nah, yang B kayaknya mirip dengan contoh di kelas ya. Kita lewat aja, setuju? Raya? Yang C juga mirip nomor 1. Nomor A. Yang D aja langsung D. Fahri, D. Itu bentuk apa itu? Nol per nol juga bukan, Fahri? 0 per 0 juga, Pak.
0 per 0 juga ya. Jadi kalau pakai L'Hopital, karena dia 0 per 0, maaf. Kok jadi? Nah, kamu ngotret sebentar, saya koreksi dulu. Ini coba pandu saya. Kalau dia kita hitung pakai L'Hopital, pembilangnya jadi apa? Diturunkan. Pembilangnya jadi 4 pangkat 4x dikurang 4 per 2x. Masih 0 per 0 nggak? Kenapa suara saya jadi echo ya? Itu masih 0 per 0, Pak. Oke, ini masih 0 per 0. Jadi pakai L'Hopital lagi. Jadi pembilangnya 16 pangkat 4x per 2. Sudah bukan 0 per 0. Hasilnya 8. 8. Oke, bagus Fahri. Yang berikutnya, yang ada lon tapi jangan kita loncat aja ya ke yang G ya. Yang G bentuk tahingga per tahingga ini. Ini tahingga per tahingga. Kita tengok yang G. Saya ganti warna dulu. Oke, yang G ini tahingga per tahingga. Ya. Nah, karena tahingga per tahingga, kemudian kita pakai L'Hopital, turunkan pembilang. Siapa yang bantu jawab ya? Udah hampir semua yang hadir. Naufal Rafif. Turunkan Hadir, Pak. pembilangnya turunannya 1/x ya. Pembilangnya 1/x. Penyebutnya 1 per 2 akar x. sederhanakan Jadi 1 per 2 akar x. pembilang dan penyebut dikali 2 per akar x. 2 per akar x. Oke. Berapa jadinya? Jadinya Hasil 0. 0 ya, 2 dibagi sesuatu yang besar ya. Ya. Waduh, pinter-pinter bener ini kelas 08 FTTM ini buat teman-teman dari kelas lain yang nanti nonton. Ini saya ngajar kelas FTTM K08 Matematika 2D. Walaupun daring, ditanya, nyaut, jawab, dan benar gitu ya. Ini menggembirakan sekali, tapi kita coba yang lebih sulit, yang J ya, yang J. Yang J turunan arkusin ada yang ingat nggak? Nah, ini, tapi sebelum itu dia bentuk apa itu yang J ini? Arkusin 1 dari kiri, ya pi per 2 ya. Pi per 2, jadi pi per 2 dikurangi pi per 2 gitu limitnya, 0. Sementara penyebutnya juga menuju 0. Ya. Dan ini nolnya 0 positif, 0 dari kanan karena arkusin ya pi per 2-nya dari kiri ya. Jadi pi per 2 kurangi pi per 2 min gitu ya. Positif. Oke, jadi ini 0 per 0 nih. Nah, karena dia 0 per 0, maka pakai L'Hopital boleh dong gitu. Siapa yang
mau jawab ini? Harus tahu turunan arkesin. 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Ini siapa? Mizat ya? Iya, Pak. Oke, Mizat lanjutkan ya. Limit X menuju 1 dari kiri. Pi per 2 turunannya 0. 0 Yang arkesin tadi 1 per akar 1 min X 1 kuadrat. min X kuadrat. Lalu Per penyebutnya 1 per 2, min 1 per 2 min akar juga. 1 min X. Oke. 2 akar 1 kurang X. Jadi min dan minnya coret. Perperan disederhanakan naik ke atas. Jadi pembilangnya jadi 2 yang itu jadi 2 akar gitu ya. Iya, Pak. Per akar 1 kurang X kuadrat. Ini masih 0 per 0 nggak, Mizat? Masih, Pak. Itu bisa akarnya digabung. Oh. Yang 1 kurang X kuadrat bisa jadi nggak perlu 1 L'Hopital kurang, lagi. Iya, jadi 1 kurang X, 1 plus X. Atau jangan digabung, yang di bawah aja yang difaktorkan. Bisa, Gitu. Pak. Gitu sama ya. Iya, Pak. Karena 1 min X kan positif ya. Jadi satunya kan dari kiri. Ini aman ya. Jadi kayak akar A kali akar B sama dengan akar AB gitu ya. Iya, Pak. Lalu dicoret. Jadi hasil akhirnya apa, Mizat? 2 per akar 2. 2 per akar 2. Atau dirasionalkan jadi akar 2. Sip. Wah, bener. Happy. Kayaknya K dan L saya serahkan pada kalian lah itu. Kita beranjak ke nomor 5, setuju teman-teman? Setuju ya, gitu-gitu aja ya. Setuju, Pak. ABCD itu yang lainnya dicoba. Nah, ini saya ternyata nomor 5 saya lewat. Kalau penasaran nomor 5 apa, kita bisa lihat. Tapi saya harus stop share yang ini. Sudah 31 termasuk saya. Kalau saya share soalnya selengkapnya itu ini. Loh. Bentar. Kok balik lagi ya? Sebentar. Saya stop sharing kan barusan? Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, ini nih. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini nomor 3, 4, nomor 5 itu ini. Mirip-mirip aja kan? Memang ini bentuk tak tentu lainnya sih. Coba kita coba satu aja ya. Satu aja yang kita coba. Yang mana ya? Tangan min sekan. Itu boleh deh. Tangan min sekan. Tangan pi per 2 dari kanan. Itu menuju minta hingga ya. Tangan pi per 2 dari kanan tuh menuju minta hingga. Sekan pi per 2 dari kanan 1 per cos itu menuju minta hingga juga. Loh, oh iya. Jadi sama-sama menuju minta hingga. Selisihnya ini menuju berapa nih, gitu kan? Jadi ini bentuk tak tentu tak hingga minta hingga, tapi dua-duanya tandanya min ya. Jadi kayak minta hingga dikurangi minta hingga juga gitu loh. Ya jadi kayak mau jadi 0 kalau bilangan terhingga ya, min 10, min 10 gitu kan, 0. Tapi kalau sesuatu yang menuju minta hingga ya nggak tahu selisihnya. Nah, ini diapakan nih? Ya tentu kita mungkin
digunakan sin per cos dan secant itu 1 per cos. Jadi begitu kan? Jadi ini kelihatan jadi bentuk 0 per 0. Nah, kalau setelah 0 per 0, ini saya nggak tulis kata bentuk, ini jadi L'Hopital. Jadi, ngomong-ngomong ini kelihatan kan saya nulis? Kelihatan, Pak. Ya, Berjalan ya, layar, bukan berjalan, spidolnya jalan kan? Jadi cos X per min sin X. Nah, ini masih bentuk tak tentu nggak? Nggak ya? Cos pi per 2 itu berapa? 0, Pak. Sin pi per 2? 1. Pak. Jadi 0 per min 1 gitu ya. Jadi 0 kan? Ups. Kemana? Lari ke atas. Iya, gitu. Jadi 0 jawabannya. Oke? Nah, jadi kita lompat ke nomor 6 ya. Bentuk tak tentunya gitu-gitu aja. Variasinya macam-macam, tapi kalian kalau udah bisa banyak menjawab soal-soal tadi, mestinya yang nomor 5 bisa juga. Nah, sekarang kita ke nomor 6. Sebelumnya saya rapihkan dulu layarnya. Ini nomor 6. Tentukan semua asimtot datar dari fungsi-fungsi berikut. Asimtot datar itu berarti limit apa? Kira Rasya. Limit X menuju tahingga bukan? Dan juga menuju minus tahingga ya. Minus tahingga. Ya, maaf. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini ada nggak gitu ya. Lalu menuju min tahingga juga. Ini ada nggak gitu ya. Ingat contoh yang fx sama dengan arcus tangan x itu ya. Itu limit x menuju tahingganya pi per 2. Limit x menuju min tahingga min pi per 2. Jadi beda. Jadi asimtot datarnya ada 2 dan memang grafiknya kan gitu kan? Grafiknya kan seperti ini ya. Ya, udah 2 kali. Bukan 2 kali ya. Di kelas sudah saya gambar, jadi ini yang kedua saya ingatkan ya. Gitu. Jadi punya 2 asimtot datar. Ini dua-duanya asimtot datar ini. Nah, asimtot datar tuh garis ya. Jadi saya harus menulis dengan benar asimtot datarnya. Karena ini konsep dari semester 1, saya coba ulang sedikit. Jadi di sini Y sama dengan pi per 2 dan Y sama dengan min pi per 2. Ini asimtot datar gitu ya. Asimtot datar si F gitu kan. Lengkapnya sih asimtot datar Y sama dengan dari kurva Y sama dengan Fx gitu. Begitu. Itu teorinya ya. Nah, untuk yang A itu berapa limitnya di tahingga? Tadi kira ya. Yang A itu limitnya berapa tuh kira? Coba kamu ngotret. Oh, tapi udah kelihatan ya? Iya. Karena E pangkat X yang dominan, jadi
Sama dengan berapa? 1. 1. Oke, saya hapus dulu 91. Hitung-hitungannya kalian masing-masing ya, ngotret ya. Ini masih mudah. Tapi kalau X-nya menuju min hingga, berapa nih limitnya? Ada nggak? Kalau X menuju min hingga, E pangkat X menuju berapa? Saya dapatnya minus X. Iya, jadi minus X kan masih Tidak ada. variabel. E pangkat X-nya menuju 0 ya. Iya. Nah, minus X-nya menuju berapa kalau begitu? Menuju plus hingga kan? Iya, menuju plus hingga. Jadi alias tidak ada gitu ya. Jadi asimtot datarnya ya cuma dari yang pertama aja. Dari yang X menuju tak terhingga aja. Jadi ini aja nih asimtot datar. Oke? Jadi kesimpulannya, tapi kan ini tetap dihitung tadi yang menuju min hingga. Jadi kesimpulannya asimtot datarnya cuma ini. Ini satu-satunya asimtot datar ini. Kadang cuma punya satu aja. Kadang punya 2 gitu ya. Oke. Nah, B, C kayaknya mirip-mirip dengan yang pertama. B itu juga E pangkat min itu jadi 1 per ya. Jadi X per X pangkat X kuadrat. Kalian udah tahu di kelas. E pangkat X aja itu pertumbuhannya jauh lebih cepat dari X. Apalagi E pangkat X kuadrat gitu ya. Jadi begitu dituliskan ini sebagai X per E pangkat X kuadrat. Limitnya berapa di hingga? Volunteer 0 Pak. 0. Kalau di min hingga 0 juga ya. Jadi baik menuju tak terhingga maupun menuju min tak terhingga 0. Jadi di sini saya tulis begini, limit X menuju tak hingga X per. Tentu ini argumennya atau alasannya kalian lengkapi sendiri. Ini saya cuma jawaban akhirnya aja. Ini 0 juga. Ya, kalian bisa pakai aturan L'Hopital, bentuk tahingga per tahingga, pembilang dan penyebutnya diturunkan, mungkin cuma sekali aja ketemu gitu ya. Jadi di sini asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0 ya. Ya R sama aja ini sama aja nih. Kayaknya variasinya kurang ya. Ini ln X per X yang D, kita jawab D. Limit X menuju tahingga dari ln X per X. Ini tahingga per tahingga. Ini tahingga per tahingga. Jadi kalau pakai L'Hopital, limit X menuju tahingga seper X ya. Per 1. Per 1 per satunya nggak saya tulis. Jadi ini 0. Kesimpulannya apa? Idem ya kesimpulannya. Garis asimtot datarnya. Oh ya, satu lagi. Kalau X menuju min tahingga, oh nggak boleh. Nggak boleh kan X-nya positif aja di sini. Kalau ini kita nggak mencari limit X menuju min tahingga ya. Jadi di sini X-nya positif. Jadi kesimpulannya ya sama seperti yang ini tadi. Jadi asimtot datar untuk H. D itu fungsinya P, maaf. Adalah Y sama dengan 0 juga. Ya.
Oke, teman-teman. Manulang, Siska, Manulang silahkan. Izin bertanya Pak, buat yang limit X menuju minus tahingga, berarti nanti itu jadi tidak terdefinisi ya Pak? Bukan tidak tidak terdefinisi, tapi karena kita tahu domainnya itu X lebih besar dari 0 ya, dari ln ya. Jadi yang X menuju min tahingga tidak dicari karena tidak terdefinisi itu ya. Baik Jadi, Pak, terima kasih banyak. tapi bukan asimtot datarnya tidak terdefinisi gitu. Fungsinya tidak terdefinisi di sebelah kiri 0. Jadi otomatis nggak usah dicari asimtot datarnya. Asimtot datarnya otomatis tidak dibahas gitulah lebih tepatnya. Tidak Baik, ada Pak. tidak Makasih ada banyak. pembahasan untuk X negatif, tidak ada pembahasan. Jadi tidak perlu mencari. Oke. Kalau X menuju 0, ln X per X itu menuju berapa? Ini tidak ditanya tapi pernah kita bahas. Ini saya mau gambar grafiknya kira-kira. Ini sama. Ini bentuk tak tentu bukan? Bukan. Bukan ya? Karena ln 0 menuju min tahingga. Oh, ini min tahingga dibagi 0 dari kanan gitu ya. Berarti ya min tahingga ya. Sesuatu dibagi 0 kan makin besar ya. Tapi tandanya tetap min gitu kan? Karena pembaginya plus. Betul nggak sih ini? Jadi ini pushnya asimtot tegak ini. Kalau mau gitu loh. Ya nggak sih, Raya atau yang lain? Setuju, Pak. Jadi kalau mau digambar grafiknya, itu jadi kayak apa? Nah, jadi kayak seper X lah kira-kira. Seper X itu kan asimtot datar punya, asimtot tegak juga punya. Tapi ini hanya di sebelah kanan 0. Saya coba pakai warna biru ya, supaya kelihatan beda. Jadi, mungkin gambarnya gini nih. Nah, jadi menuju min tahingga, lalu kalau X-nya 1, 0, jadi seperti ln, tetapi kemudian asimtot datarnya y sama 0, jadi membesar, tetapi saya kira akan begini. Dugaan saya akan begini nih. Jadi dia akan punya maksimum nih. Akan punya maksimum puncak ini, ada puncak ini. Bisa dicari sih. Kalau diturunkan coba penasaran ya. Y sama dengan ln X per X. Turunannya apa? Y aksen dx. U aksen V seper X kali X min U V aksen min ln X per V kuadrat gitu kan. Pembuat nolnya di sini ini akan 0 jika berarti X-nya sama dengan E. Jadi ini pembuat nolnya E nih. E-nya mungkin kurang ke kanan, tapi gambar saya kurang ke kanan ini. Di sebelah kirinya naik, di sebelah kanannya turun ini. Gitu grafiknya. Kurang ke kanan E-nya, tapi namanya sketsa aja ini ya. Oke nggak nih? Kira Francisca, Raya, Brian, Wilson. Oke Pak, aman. Oke, Pak. Pak, aman. Kalau Masih diminta mencerna juga, gambar Pak. grafiknya gitu ya, jadi asimtot tegak juga dicari.
titik maksimum juga dicari. Jadi ketemu bahkan kemonotonan, kecekungannya juga bisa lengkap. Mungkin ada titik belok somewhere here gitu kan. Mungkin ini titik belok. Karena habis cekung ke bawah, nanti cekung ke atas. Somewhere ya. Pasti, kalian cari aja. Kita nggak bahas itu sekarang. Tapi saya bisa bagaimana kalau ini dijadikan kandidat untuk PR yang akan datang ya. Jadi grafik Y sama dengan ln X per X untuk X positif. Oke, nah ini aplikasi lain lagi. Misalkan fx sama dengan fungsi ini pangkat x min 1 per 1 min cos x. Lalu sama dengan A kalau x sama 0. Yang tadi kalau x tidak sama 0. Kenapa kalau x sama 0? Emang kenapa? 1 min cos x menjadi 1 min 1. Jadi penyebutnya 0 ya. Oke, jadi pembilangnya menuju 0 juga. Jadi ini 0 per 0 ini. Nah, jadi pertanyaannya kan jadi mengerucut ke sini. Pangkat x min 1 per 1 min cos x ini menuju berapa sih? Dia bentuk 0 per 0. Jadi pakai L'Hopital berapa itu? Pangkat x minus 1. Iya, ini raya ya. Pangkat x minus 1. Turunan pembilangnya, penyebutnya Sin x. sin x ya. Betul, sin x. Masih 0 per 0. Ya, itu masih 0 per 0. Dilopitalin lagi ya, Pak. Dilopitalin lagi, informalnya gitu ya. Jadi L'Hopital lagi. Pangkat x cos x. Tuh. Masih 0 per 0 enggak? Enggak. Ini langsung 1 per 1 per 1. Jadi berapa nilai A agar F continue? Jadi F0 harus 1. Jadi agar F continue gitu kalimatnya ya. Salah nulis kecepatan. Gitu. Mudah ya. Nah, berikutnya integral tak wajar. Dengan batas tak terhingga. Ini soalnya seperti ini. Di antara integral-integral berikut yang merupakan integral tak wajar, yang mana nilainya nggak perlu dihitung. Yang A, ya apa bukan? Yang A, ya. Jadi integral tak wajar tipe pertama ya. Bentar. Soal ini tidak bilang tipe pertama apa tipe kedua. Tipe kedua itu punya asimtot tegak gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang masuk tak wajar tipe kedua, saya kasih tahu ya. Tapi yang A ini ya. Karena batasnya jelas. Yang B juga ya gitu ya. Jelas. Nah, yang lainnya itu jangan-jangan tipe 2. Kita lihat penyebutnya ada yang menuju 0 nggak? Kayak misalnya C. C aman ya? C bukan. D, tangan. Nah, tangan ini kan tangan itu grafiknya kan punya asimtot tegak. Jadi pi per 2.
Pi-nya di situ. Ini gini. Terus gitu lagi. Jadi mengintegralkan dari 0 sampai pi itu, ini grafiknya mohon maaf jelek karena gambar atau nulis di layar laptop tuh nggak mudah ya. Ini harus pakai limit gitu ya. Jadi ibaratnya kita sedang menghitung luas daerah tapi di bawah kurva tangan. Jadi yang satu di atas sumbu X, yang satu di bawah sumbu X. Kelihatannya saling menghapuskan, tapi sekali lagi definisi integral tak wajar nggak gitu ya. Jadi ini ya, cuman tipe 2 ini. Tipe 2 nantinya. Nah, yang lainnya bisa bukan, bisa iya, tapi bukan tipe 1 yang pasti. Jadi yang ini belum dibahas ya. Belum kita bahas. Karena kemungkinan tipe 2. Jadi saya lewat aja. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Jadi yang tipe 2 itu integrannya tak terbatas ya. Jadi di sini integran tak terbatas. Kalau selang pengintegralannya terbatas, tetapi integrannya tak terbatas. Oke ya. Jadi ada yang belum kita bahas, nanti kita bahas di tutorial berikutnya. Jadi soal-soal dari lembar atau handout yang kedua ini kita bahas lagi di Rabu depan. Nah, sekarang konvergen atau divergen, kalau konvergen berapa nilainya gitu ya. Jadi sama-sama kita hitung, yang divergen juga tetap kita hitung limit dari integral wajar yang terkait dengan integral tak wajar yang muncul. Fares Abian, monitor. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, 9A itu ngitungnya gimana? Sebentar, Pak. Jadi yang kita hitung dari 1 sampai B dulu ya. Oh iya, 1 Fares. sampai B. Nanti diambil limitnya gitu ya. Nah, kalau 1 sampai B, integral 1 per X pangkat 3 itu sama aja dengan integral X pangkat min 3 di kepala kita aja. Itu jadi X pangkat berapa tuh? X pangkat min 3. Tambah 1. X pangkat min 2. Per min 2 ya. Oke? Oh iya, Oke. Pak. Ya. Nah, ini dari 1 sampai B. Jadi berapa tuh? Min itu X kuadrat ya di bawah ya. Jadi gitu. Kemudian jadi plus setengah ya. Itu 1/2 B kuadrat plus setengah. Ya. Nah, berapa itu? Kalau B menuju tak terhingga. Setengah, Pak. Setengah ya, karena Bin 1 per 2B kuadratnya menuju 0 ya. Jadi 0 plus setengah. Ya. Nah, kalau dapat angka hasilnya, dapat bilangan terhingga, maka ini kita tulis konvergen. Kan ini ditanya ya. Konvergen atau divergen gitu ya. Jadi kita kasih keterangan kalau limitnya ada itu kita kasih keterangan integral itu konvergen gitu ya.
Kalau nanti limitnya tak terhingga atau tidak ada, kita kasih keterangan divergen. Nah, yang divergen itu saya bisa kasih tahu yang B ya. Yang B itu divergen. Mirip dengan yang A, tetapi ini kan akar X itu X pangkat min setengah. Dan ini nanti jadi X pangkat min setengah gitu, saya tulis seperti itu. Nah, ini jadi X pangkat setengah per setengah, jadi 2 X pangkat setengah. Dari 1 sampai B gitu. Dan itu menjadi 2 akar B gitu ya. Dikurangi 2 gitu ya. Dan ini tak terhingga. Nah, kalau yang seperti ini keterangannya ini divergen. Tak terhingga itu limitnya tidak ada sebetulnya. Tapi limit tidak ada tuh bisa karena berosilasi, bisa karena nilainya membesar tak terbatas gitu ya. Tak terhingga ini adalah fungsi yang membesar tak terbatas. Nilai fungsinya gitu ya. Jadi dua contoh ini jadi ya contoh bagaimana mengerjakan soal-soal atau integral-integral tak wajar di nomor 9 ini. Tapi saya harus memastikan bentuknya tipenya bukan tipe 2 ini. Yang C masih tipe 1. Jadi A dan B sudah, yang C tipe 1. Coba C kerjakan, saya tunggu 2 menit, kalau ada yang mau jawab, saya tanya kesimpulannya apa konvergen atau divergen, kalau konvergen berapa nilainya. Nah, nggak perlu 2 menit mungkin ya. Denzel Gideon. Hadir Pak. Ya. Konvergen atau divergen 9C ini. Integralnya jadi apa? Apa Denzel? Jadi setengah ln mutlak 2x kurang 1, Pak. Setengah ln 2x kurang 1 gitu ya. Tapi dari 3 sampai B. Jadi kalau dimasukkan X-nya sama dengan B, ln berapa itu? Ln itu nilai mutlak kecepatan. Ya ln juga L sih, tapi L dan garis nilai mutlak. Ln mungkin nggak perlu lagi nilai mutlak 2B min 1 gitu ya. Dikurangi setengah ln. Kalau X-nya 3, 5 ya. Nah, jadi tinggal yang suku pertamanya aja. Tapi B menuju tak terhingga. Ln 2B min 1 kalau B menuju tak terhingga menuju berapa? Denzel. Tadi kenapa Pak? Sorry Pak.
Ya ini yang udah ditulis, itu jawabannya berapa? B menuju tak terhingga, lalu ln 2B min 1. Menuju berapa itu? Kalau setengah ln 5 kan sudah fix, sudah konstanta. Ayo. Jadi hingga ya Pak. Tak terhingga, jangan ragu-ragu ya. Ini kan ln sesuatu yang besar kan? Ln itu kalau yang bilangan yang diambil ln-nya besar ya nilai ln-nya juga besar. Jadi tak terhingga berarti konvergen atau divergen kalau gini? Divergen ya. Divergen Pak. Ya. Nah sebetulnya cara menjawab seperti ini sebetulnya terlalu optimis, menuliskan ini sama dengan tuh terlalu optimis. Jadi langkah yang istilahnya yang benarnya itu kalian ngitung aja ini gitu ya, ngitung ini. Jadi hitung ini, jadi yang benarnya hitung ini untuk B lebih besar dari 1 sembarang gitu ya. Jadi artinya B-nya nggak tahu berapa, pokoknya sebut aja B gitu kan. Hitung itu. Nah, nanti kan dapat bentuk ini nih, dapat 2 akar B min 2 gitu. Nah, begitu dapat 2 akar B min 2 dan tahu limitnya tidak ada atau tak hingga. Jadi karena ini nanti tak hingga gitu ya, maka divergen. Jadi ya integral itu tadi kesamaan ini tuh sebetulnya bukan nggak terjadi, tetapi belakangan gitu ya. Kalau bilangan, kalau dapatnya bilangan seperti setengah, ini ya didefinisikan sama gitu ya, sama dengan setengah. Tapi kalau tak terhingga, ya kesimpulannya ini langsung divergen gitu, bukan dia sama dengan tak terhingga sih gitu ya. Jadi yang lebih tepat itu nggak menuliskan ini sama dengan tak terhingga, tetapi langsung mengatakan ini, sebentar, ini divergen gitu ya, gitu. Tapi daripada pusing nulis seperti tadi aja nggak apa-apa. Yang merah-merah ini bisa kalian lupakan. Tapi kalau paham, syukur. Jadi kalau paham tuh sebetulnya yang kita hitung tuh limitnya aja dulu gitu ya. Begitu limitnya ada, maka integral itu mengambil nilai limit tersebut sama dengan limit tersebut. Tapi begitu limitnya tidak ada, maka kesimpulannya integral itu divergen gitu. Bukan sama dengan tak terhingga juga. Karena limit tidak ada tuh bisa karena berosilasi juga nanti. Nanti kan lucu, integralnya berosilasi gitu kan. Kalau tidak ada, langsung divergen. Jadi pengerjaannya tuh ibaratnya 2 tahap ya. Cari limitnya dulu, kalau ada integralnya sama dengan nilai limit itu. Kalau tidak ada, kesimpulannya integral itu divergen gitu. Maksud saya gitu. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu lagi ya. Soal ini masih A, B, C, D, E, F, G, H masih banyak ini. Ini kelihatannya batasnya tak terhingga ya, belepotan. Selang pengintegralannya tak terbatas, jadi tipenya sama semua nih, tipe 1 semua saya ralat tadi. Di sini tidak ada tipe 2 ini.
Nah, tapi kalau kita tengok, ini kan ada integral fraksional, itu harus dipecah dulu, gitu ya. Dan kalian mungkin itu ya, soal nomor K deh kita jawab. Tapi ini halamannya harus saya hapus sebagian. Masih ada yang kosong di kanan itu. Oke. Jadi yang K itu kita harus ngitung ini dulu nih. Ini K nih. Harus ngitung dx per integral tak tentunya aja dulu nih. X kali 4x plus 3 penyebutnya itu. Nah itu kan nanti sesuatu per x tambah sesuatu per 4x plus 3. Ini integral fungsi rasional. Ingat ya. Nah yang pertama berapa? Apakah kalau itu A dan B, jadi kita cari dulu ya. A kali 4x plus 3 tambah B kali X, nantinya harus sama dengan X kali 4x plus 3, kan gitu kan? Ini ngotret. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, nanti dapat 3A sama dengan... salah saya. Salah. Sama 1. Ya Allah. Betul, Pak. Maaf ya, udah sore nih. Udah konsentrasinya berkurang. Kalian juga konsentrasinya berkurang juga mungkin ya. Tapi enggak, justru kalian mengoreksi saya. Bagus. Makasih. Jadi 3A sama 1. Jadi A sama dengan sepertiga. Oke, ini sepertiga. Nah, kalau X-nya sama dengan min 3/4. Min 3/4 B sama dengan 1. Jadi B-nya min 4/3 kan gitu ya. Jadi min 4/3. Nah, gitu. Jadi integral di atas sama dengan ln dan ln lagi. Ya, ini dilanjutkan. Sama dengan pakai warna hijau lagi. Sepertiga ln nilai mutlak X dikurangi berapa itu? Sepertiga juga ya ln, karena ada 4 itu. 4-nya udah coret ya. Betul? Betul ya? Raya atau yang lain? Betul, Pak. Nah, itu tulisannya agak mepet di kanan, masih kelihatan? Masih, Pak. Masih kelihatan ya, tapi saya coba tulis lebih rapi. Ini agak susah. 3. Nah, ya udahlah. Susah. Ini 3/3-nya bisa jadi pangkat. Dan ketika disatukan jadi X. 4X plus 3 pangkat sepertiga gitu. Betul nggak sih? Betul ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita menghitung integral dari 1 sampai B. Nah, ini yang saya maksud tadi gitu ya. Kita ngitung, ini lanjutannya, kita ngitung dari 1 sampai B saja. B-nya lebih besar dari 1 dalam hal ini. dx per ini. Jadi, ini akan jadi ln B per 4B. Ini nggak perlu nilai mutlak. Tapi ini pangkat sepertiga nih.
dikurangi 1 per batas bawah 1 per berapa? 7 ya? Nah, sekarang kalau B menuju tak terhingga, B per 4, B per 3 itu menuju berapa? Menuju 1/4 dong. Ya kan? Jadi limit B menuju tak terhingganya ini ln 1/4 pangkat 1/3 dikurangi nanti 1/4 pangkat 1/3 itu anggaplah P, lalu 1/7 pangkat 1/3 itu anggaplah Q, ln P dikurangi ln Q itu kan P per Q ya, ln P per Q ya. Jadi 1/4 pangkat 1/3 dibagi 1/7 pangkat 1/3. Sama nggak dengan 1/4 per 1/7 pangkat 1/3? Sama ya? Berarti 7/4 pangkat 1/3 dong. Ya nggak sih? Iya ya? Halo? Iya, Pak. Udah lemes. Nah, itulah nilai integralnya. Ini kan konvergen nih. Itulah nilai integralnya. Mohon maaf nih ruangannya sudah sempit. Jadi itulah nilai integral ini. Itulah nilai integral tersebut gitu. Dalam hal ini nilai integralnya atau integralnya dalam hal ini konvergen. Ini saya tulis pakai warna merah biar kelihatan bedanya. Saya kira itu ya untuk butir K. Jadi tadi saran saya, kalau saya ulang, hitung integral tak tentunya terlebih dahulu. Karena ini udah bentuknya udah lumayan rumit. Jadi jangan pakai batas dulu. Setelah dapat, oh ya tadi lupa plus C kan. Lupa plus C. Kalau integral tak tentu ada plus C dong. Ini plus C nih. Sejak awal nih plus C nih. Ya. Tapi plus C-nya nggak ngaruh ketika kita menghitung integral tentu. Jadi pakai teorema dasar kalkulus, ini batas kanan dikurangi batas kiri. Masukkan nilai X sama dengan B, masukkan lagi juga nilai X sama dengan 1. Gitu. Ada pertanyaan, Fahri? Teman-teman yang lain? Kalau tidak, kita lihat soal berikutnya. Ini soal nomor 16, loncat. Fx sama dengan E pangkat min X kuadrat. Gx sama dengan E pangkat min X. Tunjukkan bahwa untuk X lebih besar atau sama dengan 1 berlaku ini. Ini mah kayaknya nggak terlalu sulit ya. Kenapa? Ini buktinya kan E pangkat min X kuadrat. Ini kan udah pasti lebih besar atau sama dengan 0 E pangkat berapapun ya. Bahkan nggak sama dengan, nggak pakai sama dengan. Jadi dia positif. Nah, kenapa dia lebih kecil dari atau sama dengan E pangkat min X? Yang ini karena X kuadrat kan lebih besar atau sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan 1. Di sini kan X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Jadi kalau pangkat negatif X kuadrat lebih
kecil dari negatif X. Jadi negatif X kuadrat lebih kecil dari negatif X ya, untuk X. Ya. Jadi itu alasannya. Pangkatnya lebih kecil gitu. Nah, jadi A terbukti ya. Jadi itu terbukti untuk setiap X lebih besar dari 1. Tentu kalimatnya kalian susun ya. Jadi alasannya dahulu. Lalu periksa kekonvergenan integral GX. Ya, ini kan kita periksa dari 1 sampai B dulu gitu. Ini kan mudah, ini sudah dibahas juga di kelas dari 1 sampai B. Ini jadi min E min B min 1. Jadi sama dengan 1 min E min B. Dan itu konvergen menuju 0 ya. Jadi integral 1 sampai tak terhingga E min X dx ini sama dengan limit B menuju tak terhingga dari 1 min E min B. Itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi konvergen. Nah, apa yang dapat disimpulkan mengenai kekonvergenan integral ini? Apa coba? Ya, mestilah konvergen juga. Karena si fx ibaratnya bayangkan 1 di sini E min X, ini GX gitu ya. Y sama dengan E min X. Asimtot menuju 0, lalu GX di bawahnya gitu ya. Yang GX di bawahnya. E min 1 sama lalu lebih kecil gitu ya. Jadi yang merah. Lalu diintegralkan dari 1 sampai B. Ya, integral dari 1 sampai B akan E min X kuadrat dx ini. Nah, ini akan lebih kecil dari 1 sampai B E min X. Nah, sekarang yang ini kurang dari 1 menuju 1, tapi 1 dari kiri ya, karena 1 dikurangi sesuatu. Yang ini lebih besar. Jadi pastinya konvergen sih gitu. Cuman berapanya nggak tahu gitu. Berapanya nggak tahu. Ya saya sih bisa ngitung, tapi mungkin saat ini tidak ya. Ini mestilah ada gitu ya. Alias konvergen. Nanti ada penjelasan logisnya ketika kita membahas sesuatu yang bertambah. Ini kan luasan itu bertambah terus gitu ya. Bertambah tetapi pertambahannya tuh makin kecil. Pertambahannya tuh tidak mungkin pertambahannya tuh terbatas gitu ya. Kenapa makin kecil? Karena yang di atas konvergen. Konvergen itu ya limit nilai fungsi dan limitnya itu selisihnya kan makin kecil ya. Dengan alasan itu bisa terbayang lah. Tapi tetap kita nggak tahu limitnya berapa. Gitu. Cuman pertambahannya tuh akan semakin kecil dan dapat diabaikan lah. Artinya sampai titik tertentu itulah nilai hampirannya. Setelah itu ya nilai hampirannya mungkin bertambah lebih besar sedikit, tapi tidak akan berubah banyak. Saya akan berhenti di sini, teman-teman. Kalau kalian
ada pertanyaan boleh, tapi kalau tidak, saya stop sharing dulu. Bentar, saya stop sharing atau saya end. Ini saya kadang suka salah. Oh iya, ini kayaknya gitu deh. Nah, saya udah stop sharing ya. Udah Pak, betul Pak. Oke, Pak. Oke, saya kira cukup ya. Sekarang udah 16.35, udah 95 menit. Pastinya teman-teman juga lelah. Saya juga suaranya udah agak serak. Sudah sore. Kita akhiri di sini. Sampai ketemu minggu depan kuliah, teman-teman.